Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Abi, melihat dahsyatnya wabah ini sehingga dampaknya sangat dirasakan, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, budaya, bahkan pendidikan. Apakah berdasarkan nubuat Nabi ini termasuk fitnah akhir zaman? Dan apakah di kemudian hari masih akan ada lagi hal seperti ini atau bahkan lebih dahsyat daripada ini? Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah al-qa'im bi huquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Berbicara tentang fitnah akhir zaman seperti yang ditanyakan tadi, apakah wabah ini termasuk salah satu di antara fitnah akhir zaman? Bisa jadi iya. Wallahu a'lam. Karena Nabi kita Rasulullah SAW hampir 1500 tahun yang silam sudah menjelaskan kepada kita melalui hadis-hadis sahihnya tentang berbagai macam fitnah. Dalam bahasa hadisnya fitan, ya, malapetaka, bencana-bencana, ya, musibah-musibah yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dari Abu Musa Al-Asy'ari, qala alaihi salatu wassalam, inna baina yaday sa'ah fitanan qatita'an lil mudlim yusbihu rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi arad min ad-dunya qalil. Rawahu Tirmidzi. Sabda Nabi bahwa menjelang hari kiamat nanti akan terjadi al-masaib wan nakabat wal balaya. Demikian ditafsirkan oleh Syekh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Al-Asabuni hafizahullah taala dalam kitabnya Min Kunuzis Sunnah. Jadi musibah-musibah, malapetaka, bencana-bencana yang akan terjadi di akhir zaman, yang akan menimpa kepada penduduk akhir zaman, baik kepada harta benda mereka, jiwa raga mereka, ya, bahkan akidah-akidah mereka. Ini yang memberikan. Sebab dalam hadis itu, ketika fitnah-fitnah itu terjadi, tidak sedikit orang yang pagi harinya masih beriman, namun sorenya sudah berubah menjadi kafir. Sore masih beriman, pagi harinya berubah menjadi kafir. Nah, seperti yang dalam hadis barusan yang dibacakan barusan itu. Ya. Jadi tibanya seperti apa? Datangnya seperti apa? Kaki ilal mudlim, seperti tibanya gelapnya penggalan malam gitu. Ya. Jadi ketika malam akan tiba, coba kita perhatikan. Pertama, terbenam matahari di ufuk barat, redup. Kemudian semakin malam semakin gelap, semakin pekat. Jadi ta'ti mutalahiqah mutataliyah, datangnya silih berganti dan bertubi-tubi. Jadi fitnah demi fitnah, musibah demi musibah terus akan terjadi. Bahkan dalam hadis yang lain, la ya'ti 'alaikum zamanun illa wa ba'da syarr minhu. Tidak akan pernah datang suatu zaman kepada kalian melainkan zaman yang setelahnya akan lebih buruk daripada sebelumnya. Wallahu a'lam bimurad. Nah, sehingga ketika terjadi fitnah seperti itu, tidak sedikit orang yang pagi hari masih beriman, sore menjadi kafir, seperti yang tadi dijelaskan. Demikian juga sore masih beriman, pagi harinya sudah murtad menjadi kafir. Salah satu penyebabnya mereka jual agamanya dengan dunia yang remeh-temeh. Wallahu a'lam. Kemudian juga dalam hadis yang lain, badiru bil a'mali sittan, dahului dengan amal-amal soleh oleh kalian semua sebelum terjadinya 6 perkara yang sangat dahsyat. Nah, ini termasuk perkara-perkara yang akan terjadi di akhir zaman sebelum kiamat terjadi. Kemudian juga dalam riwayat Abu Dawud dan hadisnya sahih dari Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu anhu, kata beliau, kunna qu'udan inda Rasulullah SAW. Suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Fadzakara fitan. Lalu Nabi SAW menyebutkan berbagai macam fitnah, musibah-musibah, bencana-bencana, malapetaka yang akan terjadi di akhir zaman. Fa'aktsara fi dzikriha. Dan Nabi memperbanyak, ya, mengulang-ulang, banyak sekali menyebutkan itu. Hatta dzakara fitnatal ahlas. Sehingga Nabi menyebutkan ada yang namanya fitnah ahlas. Lalu faqala qailun, salah seorang di antara sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas, apa gerangan fitnah ahlas itu?
Qala, Nabi menjawab, hiya harabun wa harbun. Fitnah ahlas itu adalah harab wa harab, artinya qatlun wa qital, pembunuhan, pembantaian dan juga peperangan, pengusiran, pembantaian dan peperangan. Lalu kemudian Nabi juga menyebutkan summa fitnah tasarra. Kata Nabi, setelah itu akan terjadi juga fitnah sarra, fitnah kemewahan, fitnah kesenangan. Seperti yang kita lihat, kita tahu di Arab itu dulu sebelum ditemukannya kilang-kilang minyak, ya, gas dan lain sebagainya, ya, termasuk negara-negara yang boleh dikatakan miskin lah begitu ya. Namun sekarang kita lihat setelah ditemukannya kilang-kilang minyak, gas dan sebagainya, subhanallah, kemewahan, kesejahteraan, kemakmuran yang luar biasa. Nah, namun di penghujung hadis ini, hadisnya panjang, kita untuk menyingkat durasi waktu. Tsumma fitnatad duhaima. Lalu Nabi menyebutkan salah satu fitnah, yaitu yang disebut dengan fitnah duhaima. Nah, inilah barangkali di antara 3 fitnah yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Umar yang terdahsyat. Apa itu fitnah duhaima? Kata Nabi, la tada'u ahadan min hadil ummah. Fitnah duhaima ini tidak akan meninggalkan satu orang pun dari umat ini illa latabatul lutmah, melainkan akan terkena dampaknya, akan terkena imbasnya. Kalau terjemah secara harfiah, latama itu kan menempeleng, mereka akan terkena dengan tempelengannya. Wallahu a'lam. Fa idza qila inqaddat tamadat. Jika ada orang yang mengatakan, oh, fitnah duhaima sudah berakhir, ternyata tidak, bahkan akan terus berjalan katanya. Sehingga hatta yusbih rajul fiha mu'min aw yumsi kafira. Sehingga manusia pada saat itu banyak yang di pagi hari masih beriman, sore harinya sudah berubah murtad menjadi kafir, wa na'udzubillah. Wa yasiran nasu ila fustatain. Wa yasiran nasu ila fustatain. Dan bahkan manusia pada saat itu akan terbagi ke dalam 2 bagian, 2 kelompok begitu. Fustati iman la nifaqa fihi wa fustati nifaqin la imana fihi. Satu kelompok orang-orang beriman tidak ada kemunafikan dalam hatinya, dan kelompok yang satunya kelompok orang munafik tidak ada keimanan dalam hatinya. Nah, lalu kata Nabi, fa idza kana dzakum, jika peristiwa itu sudah terjadi kepada kalian, atau kalian sudah sampai kepada zaman tersebut, pada masa tersebut, fangtaziru dajjala min yaumihi aw min ghaddihi, maka tunggulah kemunculan Dajjal. Bisa jadi dia muncul hari itu atau esok harinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah salah satu fitnah yang sangat luar biasa mengerikan. Duhaima itu diambil dari kata duhmah, sauda, kegelapan. Saking dahsyatnya fitnah ini sehingga sampai disebutkan, diibaratkan dengan kegelapan yang luar biasa, sampai manusia di pagi hari banyak beriman, masih beriman, solehannya sudah murtad. Dan nanti manusia akan terbagi menjadi 2 kelompok, kelompok munafikin, kelompok mukminin, munafikin. Ini yang dan itu saat-saat akan kemunculan Dajjal. Dan memang nanti sekali lagi bicara tentang fitnah akhir zaman, ya, bahkan sebagian ulama menyatakan wajib bagi kita seorang mukmin muslim untuk mengetahui fenomena ataupun fitnah-fitnah yang akan terjadi akhir zaman, supaya kita tidak terjebak, karena ada fitnah-fitnah yang sangat dahsyat sehingga menyebabkan orang murtad dari agama, ya waliyadzubillah. Ya, ada di antara fitnah-fitnah itu, di antara atau tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat akan segera tiba, yang memang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Ada yang tidak diperlihatkan. Di antara yang diperlihatkan, munculnya Imam Mahdi, kemudian juga
Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya, Ya'juj Ma'juj. Ya. Nah, ini nanti akan diperlihatkan Dukhon, ya, kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat. Ini termasuk perkara-perkara akhir zaman yang akan disaksikan oleh orang yang beriman yang hidup pada saat itu. Namun ada yang tidak diperlihatkan kepada kaum mukminin, 4 antaranya. Sebagian ulama menyebutkan ada 4 sesuai dengan hadis-hadis sahih. Di antaranya khosaf, jadi gempa di daerah Masyrik, gempa di daerah Maghrib, kemudian gempa di Jaziratul Arab. Nah, ini gempa ini tidak akan disaksikan oleh kaum mukminin muslimin. Lalu kemudian yang keempatnya adalah api yang akan keluar dari kawasan Aden, ya, dekat Yaman sana, negara Aden mungkin ya dalam maksud ini, untuk menggiring manusia ke padang mahsyarnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga yang mungkin perlu kita cermati saat-saat ini dengan munculnya berbagai macam musibah-musibah yang kalau dirunut secara rinci tentu tidak akan cukup 1 jam ya. Yang harus kita waspadai dan kita perhatikan fenomena kemunculan Imam Mahdi Al-Muntazar. Ya. Karena nanti setelah Imam Mahdi muncul akan terjadi 7 kali peperangan. Jadi Imam Mahdi yang akan dibaiat menjadi pemimpin bagi umat Islam di seluruh dunia ini. Pertama, beliau akan diserang oleh muslimi al-Arab. Jadi orang muslim yang tidak setuju, yang menolak kepemimpinan beliau, panjang itu ya, dijelaskan dalam kitab-kitab tentang fitnah akhir zaman. Datanglah ke sana, ke Makkah Al-Mukarramah, namun tidak berhasil ya. Bahkan dalam satu riwayat mereka dikhosab di antara Makkah dan Madinah, diamblaskan oleh Allah seluruh pasukannya kecuali tinggal beberapa orang saja. Nah, kemudian yang kedua akan terjadi peperangan dengan kelompok Persia atau bisa disebutkan kelompok Syiah ya. Jadi Imam Mahdi PS kelompok Syiah di Persia, Iran sana. Lalu yang ketiga pertempuran dengan Ar-Rum, yang oleh ulama disebutkan Rum di sini Amerika dan sekutunya dan Eropa. Dan ini barangkali yang disebut dengan Al-Malhamah Al-Kubra, di mana kurang lebih 80 negara Amerika dan sekutunya nanti akan menyerbu kaum muslimin, datang ke kawasan Syam ya, yang dalam bahasa hadis tahta samanina rayatan, di bawah 80 bendera ya. Bendera kan simbol negara, sehingga kata sebagian ulama ya maksud adalah 80 negara. Nah, terjadilah Malhamah Kubra. Setelah itu baru nanti terjadi peperangan dengan Turki ya, dengan kelompok Ilmaniyin, kelompok sekulernya, sehingga Konstantinopel dibebaskan untuk yang kesekian kalinya. Nah, setelah itu baru nanti terjadi penyerbuan terhadap Israel ya, orang Yahudi ya, yang dalam hadis Sahih Muslim dikatakan, di hadis Sahih tentunya, la taqumu sa'ah hatta yuqatilul muslimul yahud faqatalul muslimun faqtabal yahud wala hajar wa syajar faqala al hajar wa syajar ya muslim ya Abdullah hada yahudiyyun ra'i faqtulhu illa syajaratul gharqad fa innaha min syajar yahud. Rawahu Muslim. Bahwa tidak akan pernah terjadi kiamat kecuali kelompok kaum muslimin akan menyerbu orang Yahudi. Dan dalam pertempuran itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Yahudi lari kocar-kacir sampai sembunyi di balik batu, di balik pohon. Bahkan bebatuan dan pepohonan pun berkata pada saat itu ya, memberitahukan kepada orang yang beriman, ya muslim, ya hai orang muslim, wahai hamba Allah, ini ada Yahudi di belakangku, sembunyi dia, bunuh dia. Nah, kecuali satu pohon yang tidak memberitahukan, yaitu pohon Gharqad. Kata Nabi, karena pohon Gharqad termasuk pohon Yahudi ya, alhamdulillah sudah beberapa kali Palestina, dan memang
itu pohon gorkot itu yang biasa tumbuh di kawasan padang pasir. Ya, bisa dicari nanti seperti apa tuh pohon gorkot. Ya, di Google barangkali ya. Ada. Nah, ini diantaranya. Setelah pertemuan Yahudi, nanti baru kemudian dengan kelompok Roma, ya, mungkin Italia yang masuk di sini, pusat di sana, ibu kotanya Italia, ya Allahu alam. Baru yang terakhir dengan Khauz dan Kirman, sebagaimana hadis sahih, la taqumu sa'atu hatta tuqatilu Khauzana wa Kirman. Tidak akan pernah terjadi kiamat kecuali setelah kalian berperang dulu, bertempur dulu dengan kelompok Khauzan dan Kirman. Nah, siapa Khauzan dan Kirman? Oleh ulama dijelaskan mereka adalah kelompok Asy'ariyyin, kelompok komunis, ya. Ya, karena tanda-tanda yang disebutkan diantaranya ya, humurul wujuh dalam hadis itu kan, wajahnya yang keberah-berahan, futsul unu, ya, hidungnya pesek, kemudian karena wujuhum al-mijan al-mutraqah, wajahnya seperti tameng perang zaman dulu itu, bulat-bulat. Wallahu alam. Nah, ini diantara barangkali kalau tadi ditanyakan fitnah akhir zaman, apakah ada yang lebih besar? Ada yang lebih besar. Nah, diantaranya tadi fitnah Duhaima, dan Ya'juj Ma'juj juga tak kalah besarnya. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran Karim, surat Al-Anbiya ayat 96, di mana Allah berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Nah, di sini dengan jelas oleh Allah SWT bagaimana dahsyatnya Ya'juj Ma'juj itu. Jika sudah tiba waktunya kemudian dikeluarkan oleh Allah, maka mereka, kalau diibaratkan itu, ulama mengibaratkan seperti semut yang keluar dari sarang, saking banyaknya, sehingga dijelaskan dalam beberapa riwayat 1:999 orang. Jadi kalau ada 1000 manusia itu, pada saat itu 999-nya adalah mereka dari kelompok Ya'juj dan Ma'juj, dan tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghadang mereka. Pembantaian di mana-mana dan sungguh sangat mengerikan. Bahkan pada saat itu Nabi Isa pun alaihissalam terkepung di salah satu pegunungan di kawasan Yerusalem bersama kaum muslimin mukminin yang tentunya menjadi pengikut beliau yang ada di sana pada saat itu. Beliau hanya bermunajat saja, berdoa kepada Allah SWT agar Allah segera menurunkan bantuannya, pertolongannya, gitu. Dan doa beliau pun dikabulkan. Lalu kemudian Allah turunkan semacam ulat, atau mungkin kalau sekarang virus begitu, wallahu alam. Ini ada sebagian ulama menafsirkan mungkin sejenis virus. Yang jelas dalam hadis itu dudja atau semacam ulat begitu. Sehingga cara kematian mereka Ya'juj Ma'juj itu sama, dan matilah mereka semua. Ini pun panjang kisahnya. Nah, itulah diantara fitnah-fitnah yang dahsyat, yang lebih dahsyat dari ini, dari wabah ini yang akan terjadi di kemudian hari. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya kita yang sudah mendengar informasi dari Nabi atau nubuat nabawiyah tadi, sudah seharusnya meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha mengetahui lebih dalam lagi mengenai fenomena atau peristiwa yang akan terjadi akhir zaman. Karena menurut sebagian ulama, mengetahui peristiwa akhir zaman itu wajib, ya, supaya kita tidak terjebak dengan fitnah tadi itu, ya, pagi hari masih beriman, sore jadi kafir, waliyadzubillah. Demikian, wallahu subhanahu wa ta'ala.